Si mental juara Persib ada lah ternyata lah. Sudah mewujudkan Persebaya yang nggak kelihatan kayak main bola gitu justru. Kembali lagi di Ruang Pandit sama gue Yazid. Sini ada Abdillah. Ada Irawan. Dan kembali lagi bersama kami ya. Terbaru adalah Timnas Indonesia kalah di final. Kok Bukan, lu- udah bukan yang ini, jersinya udah bukan yang ini. Kok lu berdua timnas? Karena merayakan ini runner up. Ah, Iya. Karena harus dirayakan emang. Rayakan karena ini kan skuad yang sebenarnya berkumpulnya juga seminggu, latihannya cuma 5 kali kata Hector Soto. Jadi Bayangin ya, kita kalau TC-nya intens maksimal. sebulan lah ya Sebulan. minimal. Wah juara gitu. Masa di final lawan Thailand juga 2-1 doang men. Betul. Nggak jauh gitu. Bahkan unggul duluan lagi. iya Thailand juga harus sampai apa ya jatuh-jatuhan. Iya, dapat lawan final. timnas Thailand yang materi-materi pemainnya juga nggak jauh beda sama waktu AFC kemarin. Betul. Jadi ini sangat membanggakan dan memang bukan apa ya hasil yang dimau netizen pasti kan. Netizen kan pasti maunya juara-juara gitu. Tapi ini udah melewati target dari tim. Ya kan dari Hector Soto targetnya cuma semifinal tapi udah runner up artinya tim ini udah melewati target dan walaupun memang hasilnya belum maksimal jadi juara mungkin ini adalah pengalaman berharga bagi para pemain ya dia. Ya karena kayaknya Hector kedepannya targetnya jangan semifinal lagi deh, final. Waduh. Karena kalau 2 kali target semifinal, dapetnya final doang. Terus Gitu. dapat targetnya final. Kalau targetnya juara, dapetnya apa? Ya targetnya juara nggak ada lagi dong, udah juara. Juara Pildun nanti. Juara Pildun. Kalau targetnya final, dapetnya juara. Tapi paling tidak Mas, lu ngelihatnya apakah bisa terjadi di sepak bola nih? Kayak regenerasi di AFF gitu, tapi pelatihnya nggak dipecat. Bisa gak sih Mas? Regenerasi kan udah ya. Orang, Oh, gitu. Orang narasi potong generasi kan udah muncul dari zaman STY ya kan. Benar. Makanya itu konsep regenerasi kan gitu. Cuman regenerasi yang potong generasi yang ngasih apa ya? Ambigu lah, abu-abu gitu kan. Karena emang ke bawahnya sebenarnya kita kan belum sesettle itu untuk Betul. Artinya ya futsal nunjukin bahwa mereka udah settle dong, ya kan? Dengan Walaupun sebetulnya menurut Hector, timnas futsal secara ekosistem belum seterbangun itu. sistem liganya juga apalagi ya kan yang selalu dikritik sama Soto. Gitu Soto peduli banget loh. Tapi ngomong-ngomong soal pelatih diganti di tengah jalan, Oke. ingat Cimeng. Sejak ngeluarin 1 menit itu dia gak berani lagi ketemu Beckham. Iya lagi kalau gue lihat-lihat memang agak takut-takut ya. Iya. Kemarin waktu launching Kelme, menghindari banget. Benar. Karena dia terlalu nyablak sih orang. Iya, yang maju Habibie kemarin. terlalu nyablak gitu. Jadi kayak temen tongkrongan memang. nggak, public speakingnya nggak dikontrol ya. Iya nggak Tapi dikontrol. justru kan media butuh yang raw kayak gitu kan. Nah, Betul. Yang gak normatif jawabannya. bisa jadi media daring ya. Bisa. Cuman mungkin ada teguran kali setelah statement Bisa jadi. Itu bisa jadi kesayangan media ya padahal yang Cimeng ya. Tapi ya itulah kita bangga semuanya, kita apresiasi dan sangat respect kepada perjuangan para pemain dan juga para staf pelatih semuanya. Siapa yang menurut lu paling promising dari tim futsal kemarin di AFF? Pemainnya Iya, satu nama. kalau harus menyebut satu nama tentu Andreas Karet ya. Karena dia pemain muda dan kontribusinya sangat jelas terlihat di sisi offense utamanya. Di sisi offense tuh kelihatan banget kalau nggak ada Karet tuh kayak ada yang kurang gitu dari segi Apalagi kemarin kreativitas. waktu semifinal lawan Vietnam itu kelihatan banget kontribusinya Karet. Betul. Yang kayaknya kurang dari segi pivot dan sistem defense ya. Pemain-pemain ini kayak masih kurang aja gitu. Chemistry-nya kelihatan lah baru latihan 5 kali. Kelihatan aja gitu sama tim yang abang-abangnya tuh yang main di Piala Asia yang mereka aja udah punya paket defense utama. Jadi ya udah jelas lah. Ya itu. Walaupun malah berharap banyak sama sosok Chris Daniel Yemo. Oke. Walaupun masih harus banyak yang diasah. Banyak diasah, utamanya finishingnya ya. Oke, ya itu ya kabar dari Piala AFF Timnas Futsal yang jadi runner up di Thailand kemarin. Udah Timnas, kita langsung balik lagi ke liga lokal BRI Super League yang masih panas Masih ya? Emang masih papan panas? atas. Kalau misalkan
Sebenarnya kan kemarin ada yang dramatis ya dari segi pertandingan Persib ya, karena tiba-tiba ada kartu merah Mat Ricardi di menit 60-an kalau gua nggak salah ingat. Itu bikin Bali sempat ada momentum karena Bali tuh sering bikin peluang memang, dan gue pikir bakal bisa mungkin imbang, ternyata masih mental juara Persib ada lah, ternyata lah mental Masih mental juara yang dibahas. Iya, masih kalau menurut gue itu jelas sih ada itu. Beda. Sama Persija jelas Persija nggak ada. jelas itu. Tapi ya itulah yang bikin panas, karena kalau misalkan Persib drop point di pertandingan itu kan bisa berjarak Merapat 2 atau 3. 1 poin aja dari Borneo ya kan. Tapi karena Persib menang artinya masih 4 poin sama Borneo. Ya Persija bisa memperpanjang nafas lah pada laga kemarin karena akhirnya menang lawan Persebaya Surabaya yang kayaknya tampil pincang. Nah menurut lu dari Persija setelah tren negatif akhirnya mendapat kemenangan di GBK dan skornya juga mencolok kan, tampil meyakinkan juga 3-0. Apa yang berbeda dari Persija yang akhirnya mereka memutuskan tren negatif? Sebetulnya kalau ngelihat line up-nya pas sebelum pertandingan, kesan gue sih menangkap ini Mauricio Souza sosok pelatih yang menampung aspirasi netizen. Oke. Simon McManamy. Menampung aspirasi netizen. Karena kan sebelumnya dikritik banget kan dia naruh A, B, C, mainin Gustavo dan segala macam. Tapi berhubung di beberapa pertandingan kemarin kan kebetulan juga Thales Lira yang biasa dipasang cedera, terus jadi ada akumulasi kartu dan lain sebagainya. Akhirnya dia mempercayakan. Ya, kalau lu tanya yang berbeda apa ya, komposisi susunan pemain lah di depan. Akhirnya Axel dicobain lagi di depan sebagai starter, terus di lini tengahnya balik lagi ke mode awal. Fabio sama Van Basten Souza yang kita tahu di awal-awal musim jadi kunci lini tengahnya Persija, dan Paulo Ricardo dicoba dari awal diduetin sama Rizky Ridho yang biasanya duet sama Lira. Mungkin setelah berantem di Bayangkara di Lampung kemarin akhirnya bisa Ridho dipasangin sama Paulo Ricardo. Emang seserius itu kah berantem waktu itu kayak enggak ya? Cuma kan Ridho dipelototin. Oh gitu. Gue gak ngerti settingan Lira emang serem itu cuma. Emang mukanya gitu kan. Iya. Thanos. Jadi yang berbeda sebetulnya dari susunan pemain sama kemarin Persija akhirnya mainin skema 4 back. Bruno Tubarao beneran fokus di kanan untuk overlap dan segala macam. Tapi justru menunjukkan Persebaya yang gak kelihatan kayak main bola gitu justru. Padahal sebetulnya dengan komposisi seperti pemain Persija yang kayak gitu dan skema Persija yang sebetulnya gak terlalu banyak berbeda dibandingin sama sebelum-sebelumnya, harusnya Persebaya bisa berbuat lebih dari itu sih kemarin. Oh gitu kalau menurut gua gitu, karena terutama sejak pertengahan babak kedua ya, sejak Axel golin nggak tahu kenapa Persebaya jadi kayak nggak main bola. Oke. Iya, tapi memang itu diperkuat dan divalidasi sama statementnya Bernardo Tavares ya waktu presscon. Dia juga ngomong bahwa tim gue bisa ngimbangin Persija paling tidak sampai gol penalti itu. Nah setelah gol penalti dia nggak tahu kenapa timnya kayak kehilangan fokus dan akhirnya nggak bermain seperti yang ada di latihan dan mereka udah rencanakan lah gitu. Tapi Bernardo Tavares juga beralasan bahwa banyaknya pemain cedera kayak Bruno Moreira itu jadi alasan bahwa Persebaya tampil kurang menggigit di laga tersebut, karena aneh juga ya big match yang kita tahu beberapa musim terakhir juga seru tapi harus berakhir 3-0 kan kayak apa gitu ya Mas ya. 3-0 Persija lawan Persebaya, tapi ya itulah kalau dari Bernardo Tavares karena kehilangan banyak pemain kunci, kemudian setelah gol penalti itu pemainnya pada hilang fokus. Nah kalau dari sisi Persija gue setuju dengan Mauricio Souza di laga tersebut. Doni Tri Pamungkas dia dapat apresiasi banget tuh dari Mauricio Souza. Dia bisa tampil sangat stabil dari segi offense dan juga defense. Ini jadi rentetan penampilan bagusnya Doni Tri dari timnas hingga bahkan ketika Persija di tren yang negatif dia juga tampil bagus gitu di antara pemain-pemain lainnya. Tapi ya selain itu ada untuk Kahu yang akhirnya kembali jadi andalan dan mencetak gol. Dan membuktikan diri. Betul sekali. Dan ya itulah yang bikin mungkin The Jackmania akhirnya excited lagi nonton Persija. Gue excited. Oh gitu lu excited. Jackmania gue excited. Oh gitu. Ya mungkin kan ya karena gol Axel kan, karena kan sebelumnya
banyak apa ya kritik lah kepada striker-striker Persija gitu. Maksudnya akhirnya aspirasi mereka ditampung sama Souza buat mainin Excel ya kan. Ya udah. Tapi ya untungnya Excelnya perform gitu. Coba kalau Excel tumpul-tumpul juga. Iya sih. Cuman iya benar juga. Justru kemarin Maxwell yang nggak max main. Oh gitu. Ada beberapa peluang memang kan? Maxwell ya. Kalau gue bilang maaf banget nih, gue takutnya ada ini juga nih kayak Greg Nokolo nanti nyamperin podcast kita. Oh iya. Maksud gue tapi memang Maxwell itu untuk ukuran pemain asing apa ya peluang-peluang kayak gitu tuh nggak layak lah. Oh bisa, iya crossing bisa, tuh Barau yang. Iya bisa lepas gitu aja. Lu sebagai pemain asing harusnya kayak gitu minimal ya ketendang lah gitu. Minimal ketendang lah sebagai pemain asing dan top skor tim gitu ya. Berarti udah nunjukin kualitas Maxwell sebenarnya sekarang dong? Enggak juga. Kita nggak bisa nilai dari satu laga juga. Maksudnya gue cuma nilai di laga tersebut ada 2 peluang utamanya kan. Peluang emas yang akhirnya nggak maksimal karena nggak ketendang bolanya gitu loh. Maksudnya padahal tinggal tap in aja. Kan kita taunya Maxwell kan top skor tim gitu. Dia punya naluri striker. Wajar. Ya wajar memang cuman gue komentarin aja gitu kayak. Sekelas Darwin Nunes aja bisa kayak gitu kok. Ya Emang kelasnya di mana dia? Kelas. Ini Saudi Pro League. Oh gitu. Saudi Pro League juga tim reserve. Oke. Itu ya. Tapi menarik memang ya dengan kembalinya Van Basten dan kalau Nego di tim menjaga stabilitas tim. Harusnya kan nggak usah diganti dong di. Kalau menurut lu gimana tuh? Harusnya ketika lu udah punya pakem, lu malah ganti-ganti tuh. Akhirnya Persija nggak jelas tuh kan performanya. Ketika mereka ditandemin lagi, bagus tuh mainnya berdua. Menurut lu gimana? Ya kalau itu jangan nanya gue, nanya Soga. Ya enggak, lu komentar lu gimana soal itu? Kalau menurut gue ya justru kenapa nggak dari kemarin calonnya gue Gitu, dibalikan maksudnya. lagi gitu loh. Karena kan di beberapa match sebelumnya si Van Basten udah sembuh kan. Udah sembuh tapi Souza tetap maksain di situ ada Jordi, terus di backline-nya ada Thales sama Rido gitu. Justru entah apa pertimbangan Mauricio untuk tetap sempat memaksakan skema tanpa Van Basten dan Calhanoglu di tengah gitu. Padahal kita udah ngelihat di awal musim udah proven lah dua pemain ini gitu. Iya. Malah gak cuma gue yang bingung, Rio Matsumura juga bingung. Waktu di Lampung sempat ngobrol di lorong, ya dia juga menyampaikan bahwa gue bingung gak main di pelatih gitu. Lu punya sekelas Jordi Amat back, tapi kenapa lu taruh di gelandang bertahan dan Van Basten udah sembuh, kenapa lu pasang? Itu pertanyaannya Rio Matsumura juga kayak gitu. Kejeniusannya Souza ya. Overthinking pelatih sih itu biasanya memang yang kayak gitu. Tapi Persija menang dan rivalnya juga menang nih. Persib Bandung juga menang. Walaupun ya seperti yang gue bilang tadi di awal bahwa Persib nih lawannya adalah Bali United. Mereka tampil terbuka di laga tersebut dan Bali United sempat dapat momentum ketika Persib kartu merah dan Persib tetap menang. Gimana Mas? Komentarnya menurut lu Mas? Penampilan Persib pada laga tersebut. Apa mental juara masih? Kalau tadi lo bilang Jelas. Persija menang, rivalnya juga menang. Gue nggak tahu nih konteks rivalnya apa nih, rival emang rival abadi dalam beberapa musim terakhir atau rival dalam perburuan gelar juara. Kalau itu kan kita udah sepakat enggak lah ya. Oke. Udah perburuan gelar juara rivalnya Persib ya Borneo. Persija ngejagain mereka berdua supaya Yang di bawah nggak dapat di atas. ya gitu kan. Oke. Kan kalau sebenarnya kan kalau Persib menang udah harusnya logika berpikirnya kita udah pasti menang lah main di kandang kan. Sesempurna itu kan Persib. Cuman masalahnya memang entah tiba-tiba Persib agak kesulitan lawan Dewa. Dipengaruhi juga Bali. lawan Bali lawan Dewa mah besok ya Persib ya. Lawan Bali dipengaruhi mati kardi kartu merah. Sebenarnya emang benar momentum banget walaupun Persib juga bisa mengamankan posisi mereka ketika golnya Barba dari set piece. Itu kan sebenarnya kan ketika udah unggul 2 gol terus kartu merah ada 1 golnya Bali dan itu kan sebenarnya momentum untuk ngejar ya. Tapi pada akhirnya Barba bisa nyetak gol dan itu jadi titik balik banget Persib. Kalau kita bilang Persib setelah unggul 2-0 dan terutama setelah kartu merah dan gol pertamanya Bali kenapa mainnya lebih defense, lebih low block karena itu emang udah karakternya Persib kan.
Persib kan bersama Bojan Hoda kan emang se-fleksibel itu dalam segi taktikal gitu. Ketika lawannya main menyerang ya dia bisa bermain counter, bisa bermain lebih dalam gitu, tapi mengandalkan serangan balik. Dan ketika lawannya lengah ya counter attack-nya Persib ya begitu mematikan juga kadang. Walaupun sebenarnya kreativitas di lini depannya nggak sespesial itu. Dan sebenarnya yang tadi kita sempat obrolin juga di backstage ya, anjir backstage. Itu kan Persib memang sebenarnya dari awal kan memanfaatkan set piece-nya itu kan sebenarnya cukup bagus. Kenapa Andre Jong bisa nyetak lumayan banyak gol dengan dari kepala, dan back-backnya Persib juga sebenarnya cukup produktif dalam hal set piece gitu. Set piece defense ataupun set piece offense sebenarnya back Persib ini cukup solid gitu kan. Makanya Barba salah satunya mencetak gol dari set piece juga, itu kan jadi salah satu andalan gitu kan. Makanya ketika kalau ngelihat semalam tiba-tiba semalam apa 2 hari lalu? Semalam kan. Semalam Persib bisa mengamankan kemenangan tipis, ini sebenarnya bisa jadi sinyal juga untuk Persib ke depannya karena ini kan main kandang. Mereka masih harus menghadapi laga-laga kandang dan tandang yang enggak mudah gitu kan, lawan Dewa, terus lawan away lawan PSM apa home itu lupa kan. Lawan PSM tandang. PSM juga gitu kan beberapa pertandingan itu, terus lawan Persija juga. Ini pertandingan yang sebenarnya fokus ya Persib harus bisa terjaga untuk jangan sampai kesalahan sekecil apapun membuat mereka tergelincir gitu, terutama di laga away pastinya. Iya, karena jangan sampai emang kenapa Mas kalau sampai? Dari sudut pandang Persib gue ya ngomong kan. Oke, POV-nya ya. Sudut pandang Ini Persib. hanya masalah perspektif. Iya, Perspektif. Iya. Perspektif. Sialan juga nih ya. Mau jokin orang terus nih. Oke, jadi memang ya soal Persib menang sebenarnya harusnya tidak jadi pembahasan. Iya. Karena ini hal yang biasa dan hal yang lumrah. Apalagi main di GBLA. Cuma karena jadi akhirnya pembahasan ya itu tadi kartu merah. Itu. Sempat Bali punya momentum, tapi kok tetap bisa menang. Iya, Federico Barba. Dan pada laga tersebut memang Barba tampil luar biasa. Dan gue nggak tahu ya, ini kelasnya. Padahal Federico Barba kayaknya jarang main juga ya waktu di Serie A gitu ya Mas. Ya kan? Tapi kelihatan deh kelasnya beda ya. Beda lah. Jangankan Barba, kita ngomongin pemain Itali sebelumnya sih. Siapa? Stefano juga kan. Sebenarnya Stefano kan cukup oke di Persib kan. Iya. Walaupun di klub sebelumnya juga dia kebanyakan di klub-klub menengah ke bawah gitu. Karena ya emang levelnya Liga Indonesia sama levelnya sana kan emang sebegitu bedanya. Timpang, cuman anjir terlalu OP bos. Itu kalau kata siapa ya, Bung Binder, beruntung Persib punya Federico Barba. Benar, karena dari segi defense, dari segi offense ini orang sangat produktif lah gitu. Dan selain Persib ada Borneo yang tetap menjaga jarak. Lawan PSB Spiak gimana sih? Sebetulnya ini lebih nggak usah dibahas lagi ya. Oke. Borneo menang di kandang lawan tim yang kondisinya juga sekarang lagi sulit, udah 10 kali pertandingan nggak menang. Dan ya sebetulnya nggak ada kejutan berarti juga dari segi kemarin, dari selain skor. Kalau mungkin beberapa orang menganggap itu skor besar, ya memang ya selayaknya sebuah tim yang punya lini serang atraktif dan dominan lawan tim yang sekarang lagi kondisi kurang bagus gitu. Menurut gua ya untuk Borneo sendiri memang kemenangan kemarin bagus untuk mereka bisa tetap menempel setidaknya maksimal sampai pekan-pekan terakhir untuk bisa mencari tahu siapa yang akhirnya juara musim ini. Iya sih, karena gue lihat pertandingan itu juga semakin menegaskan sampai bahwa adalah Mariano Peralta ini kayaknya bakal jadi Player of MVP. the season ya, Iya, MVP. Iya, MVP-nya BRI Super League musim ini. Bukan hanya dari produktivitas ya, tapi dari segi perannya pengaruh dia di Borneo itu terlalu besar gitu. Walaupun sebenarnya bukan dia doang, kayak
ketika Borneo kehilangan Rivaldo, Pakpahan juga kan sama sebegitu pentingnya peran Rivaldo. Tapi secara kreativitas tim, produktivitas gol dan asisnya ini pemain luar biasa dan dia juga menunjukkan konsistensinya yang dari musim lalu juga udah tampil cukup bagus gitu. Dan kalau gue nggak salah ingat, ada di episode awal musim ini itu gue salah satu player to watch gue adalah Peralta ini. Karena gue pengen lihat aja apakah dia bisa konsisten musim ini. Ternyata bisa, double dia udah double. Kalau nggak salah ada 15 gol ya. 15 gol, berapa assist tuh? 11 atau 12 assist. Luar biasa, jarang loh ada pemain kayak gitu. Paling musim lalu Tyron yang kayak gitu. Tapi Peralta bisa kembali menunjukkan dirinya sebagai pemain yang konsisten musim ini. Yang beda sama Peralta sekarang kan lebih kebebasannya tuh lebih kelihatan, eksplosivitasnya lebih menonjol karena ya dia udah dapat sokongan dari Juan Pila juga yang musim lalu kan nggak ada. Gitu. Jadi kelihatan banget Peralta lebih dapat kebebasan untuk eksplorasi. Ya sama kayak kita kalau bicara di Persebaya ketika Bruno Moreira masih sendirian, belum ada Rivera, terus akhirnya Rivera masuk, Bruno lebih leluasa gitu. Jadi defense lawan juga akhirnya nggak fokus ke Peralta aja ya, tapi ada Juan Felipe Villa juga yang tampil luar biasa musim ini. Oke, terakhir ada pemain yang menurut gua layak jadi salah satu nominasi pemain terbaik pekan ini, yaitu Axel Runtukahu, top scorer lokal. Walaupun masih 6 bareng sama Yakob Sayuri sama Ezra Walian. Gue cuma pengen nanya, menurut kalian apakah ini saatnya Axel dapat kesempatan untuk bermain di timnas Indonesia, khususnya di tim AFF nanti, gimana Mas? Itu kan udah berapa kali gue bilang di episode yang dulu ya, Axel tuh salah satu yang sangat gue sorot ketika dia udah mulai menonjol di Barito kan. Di Barito tuh Axel bener-bener sangat kelihatan banget bahwa ini karakteristik striker di dalam dirinya tuh hampir komplit lah gitu. Badan tinggi, positioning oke, headingnya juga bagus, finishingnya oke gitu. Cuman emang pas ketika dia datang ke Persija kan yang agak gue cemaskan kan ketika apakah Persija bakal ngasih kesempatan lebih ke dia kan. Apalagi setelah sebelumnya udah ada Gustavo, terus datengin beberapa pemain depan lagi sekarang gitu kan. Dan ya bener aja Axel nggak selalu jadi starter, tapi alhamdulillahnya ya dia masih dapat kesempatan main beberapa kali dan dia jawab dengan di lapangan hasilnya, gol-golnya. Walaupun secara umur Axel udah nggak muda lagi, tapi sangat layak lah untuk bisa dapat kesempatan ketimbang harus mengandalkan pemain-pemain yang mungkin nggak begitu proven ya, bisa diistirahatkan dulu. Kayak Ramadan Sananta, kayak Oki Caraka atau siapa gitu. Oke. Kalau menurut lu gimana, Di? Ya kalau ngeliat dari momentum sekarang ada di taraf permainan sekarang ya harusnya setidaknya Axel jadi masuk radar John Hartman ya untuk pertimbangan timnas di pertengahan tahun gitu. Jadi nggak ada salahnya dan memang harusnya nggak ada alasan untuk nggak mempertimbangkan Axel gitu. Karena kalau kita ngomong stok penyerang lokal home ground yang tumbuh dan besar di sini gitu. Ya nggak usah yang tumbuh besar di sini dok. Dibandingin sama striker-striker lokal, ya Axel kan masuk jajaran yang paling tinggi angka kontribusi golnya gitu sama Yakob sama Ezra. Jadi apalagi dengan menit bermain yang lebih sedikit, ya pastinya Axel layak ditunggu untuk dikasih menit lebih banyak main lagi. Apalagi Persija di sisa musim ini jadi momentum Axel untuk semakin buktiin diri bahwa ya dia layak masuk radar, dia layak dipertimbangkan sebagai salah satu penyerang yang Indonesia punya gitu, apalagi untuk timnas. Itu dia, karena dengan adanya kuota asing yang ditambah juga ya, menurut gua ini semakin membuat pemain-pemain lokal kita utamanya penyerang itu sedikit banget kesempatannya gitu. Ezra juga kan sebenarnya dia bukan penyerang tengah utama di Persik. Yakob juga penyerang sayap di Malut gitu. Nah, cuman Axel doang musim ini yang akhirnya penyerang tengah yang cukup produktif.
Dan gue sangat apa ya kayak mengharapkan semoga aja Excel ini dapat terus kesempatan buat menampilkan permainan terbaiknya gitu. Dapat yang penting dapat menit dulu dah gitu. Karena kita lihat lah sebelum-sebelumnya kayak Dimas Derajat, terus ada Septian Bagaskara yang mereka tuh punya potensi juga gitu sebagai striker utama timnas, tapi ketika mereka menit main mereka akhirnya berkurang, ya berkuranglah kesempatan mereka untuk menunjukkan diri dan menambah produktivitas gol mereka gitu. Ada juga kayak siapa ya? Tadi siapa sih Dimas Derajat, Septian Bagaskara ya kan? Ada lagi lah pasti. Sananta. Sananta kalau di luar kayaknya dapat kesempatan deh. Cuman levelnya tuh juga belum naik banget gitu Sananta di luar. Nggak tahu kenapa. Tapi kalau mungkin buat ASEAN sih kayaknya masih cukup ya Sananta bagi gua. Cukup lah orang juara SEA Games. Iya jelas itu emas top skor itu dia. Ya itu dia episode kali ini soal persaingan dua besar dan membahas tadi satu tim yang keluar dari tren negatif. Oke. Iya dong kan dua besar. Dua tim dari tren negatif dan keluar dari contention. Itu dia. Ya dan kita juga karena ngebahas ada Excel ya juga yang jadi salah satu penyerang yang jadi bursa untuk masuk timnas AFF. Kalau menurut kalian gimana Excel bisa dapat kesempatan nggak? Harus dapat kesempatan nggak untuk jadi penyerang utama di timnas Indonesia pada Piala AFF nanti? Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.